daerah sekarang nggak mau membelanjakan, karena pasti akan langsung naik belanja pegawai dia. Kalau belanja udah di atas 50%, teman-teman Komisi 11 pasti akan ngasih punishment kepada daerah. Inilah complicatednya, mungkin memang perlu arif memang untuk kita bicarakan. Tapi tidak menghilangkan peluang kita untuk mendalami lebih dalam lagi persoalan-persoalan, apalagi persoalan pegawai honor ini, dan P3K memang sangat diperlukan. Namun sebelum berakhir kami mohon berkenan Pak Menteri kiranya berkenan untuk menyampaikan closing statement ya. Kami silakan Pak Menteri. Baik, terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat. Saya hampir 3 bulan ini menjabat Menpan RB. Ternyata memetakan masalahnya begitu luar biasa urusannya. Ya, bedanya waktu ketemu yang pertama belum ada data kasarnya berapa. Karena waktu sedang didata. Nah, kita sedang data, padahal data ini bukan data yang otomatis akan diangkat menjadi ASN atau non ASN. Pak Amir Rahman pernah jadi bupati, saya pernah jadi bupati, Bapak pernah jadi gubernur. Memang kadang honorer ini nggak kelihatan, tapi bupati kepala daerah itu menyembunyikannya, kadang dimasukkan di kegiatan. Nah, begitu didata dikeluarin semua datanya ini. Padahal ini bukan honorer, dia di kegiatan. Disinilah kenapa muncul ide adanya outsourcing. Meskipun janjinya di atas kertas itu kontrak, kalau sudah kerja lebih dari 2 tahun, itu minta kemudian jadi ASN, P3K. Nah, prioritas kita nih kemana ke depan? Yang karir ASN salah satunya kan guru, kemudian juga tenaga kesehatan. Lalu apakah kira-kira, ini saya sedang diskusi, apakah sopir, pramusaji itu bagian karir yang harus juga jadi ASN? Kira-kira dan seterusnya. Nanti kita dalami, tapi pikiran beliau tadi juga mereka sudah mengabdi lebih dari 7 tahun dan seterusnya. Jadi kami hari ini banyak sekali dapat insight yang luar biasa dari anggota dewan yang hampir semua. Saya catat dari tadi saya manggut-manggut terus karena itu ya betul. Tapi di antara ini kan genting penting semua. Tapi dari yang penting itu mana yang genting kira-kira gitu. Apakah memang genting semua dan seterusnya dan seterusnya. Tentu Bapak sekalian kita sedang kaji memang, kita potret sebenarnya berapa sih persentase dibanding seluruh negara di dunia dengan kita bandingkan dengan persentase kita. Kita ini sekarang 1,9% jumlah ASN kita. Kalau kita bandingkan Malaysia itu 3,7% dari persentase jumlah dan seterusnya. Maka opsi kita jangka panjang dan sebagaimana tren di dunia tidak ada lain kecuali digitalisasi. Tentu kemanusiaan penting tadi. Tanpa digitalisasi daerah yang luas ini pertama tidak bisa cepat melakukan pelayanan, tidak bisa transparan dan tidak bisa murah. Nah korupsi ini karena tidak transparansi tadi. Maka digitalisasi jadi penting. Nah kita sudah punya roadmap, nanti akan kami sampaikan. Jika digitalisasi ini jalan, dalam 5 tahun akan mampu mengurangi tenaga teknis 30%. Dalam 5 tahun akan bisa dikurangi 30%. Karena di luar pemerintahan sekarang sedang terjadi disrupsi. Diprediksi sekarang akan ada pengurangan 800 juta tenaga kerja akibat dari teknologi. Kira-kira gitu. Karena tidak lagi perlu dengan orang, cukup dengan digital. Maka digitalisasi tadi menjadi fokus dari reformasi tematik tadi. Sebenarnya reformasi tematik ini bukan program baru. Tapi dalam 2 tahun ini kami harus buat fokus yang berdampak kata beliau tadi. Opsi tadi bukan opsi dari, tapi ini pilihan. Jadi kita masih mengklaster ya, diangkat semua atau jadi ini bukan, ini bagian dari diskusi. Kami sudah bertemu dengan para asosiasi para bupati untuk mencari opsi. Kami sudah bertemu juga para wali kota yang nanti akan kami sampaikan secara turut. Sudah ada beberapa alternatif. Kira-kira ke depan ini tidak harus ditanggung oleh pemerintah pusat, tapi ada sharing dengan pemerintah daerah. Tapi kata para bupati dan wali kota, tolong jangan dipatok P3K itu honornya harus 5 juta sekian. Kami nggak mampu. Bikin aja salary range kata beliau. Kata para bupati ini. Ya tidak 300 ribu, nggak manusiawi juga. Nah berarti ada salary range antara, ini setelah kami bertemu dengan para bupati. Bahkan kami telah keluarkan SK supaya para bupati ini tidak buang badan kalau nanti ada masalah. Kami semua apkasi dan apeksi dan provinsi kami SK-kan menjadi tim untuk nge-exercise masalah ini.
Karena saya setuju urusannya ini bukan hanya urusan pusat, tapi urusan daerah. Nah, teman-teman sudah memberikan alternatif solusi. Salah satunya adalah ada salary range antara, misalnya antara 1 sampai 6 juta sesuai dengan kemampuan daerah. Ada banyak daerah kami mampu dulu Pak, tapi begitu pusat bikin aturan detail, kami jadi nggak mampu karena harus dibayar 5 juta. Padahal di tempat kami digaji 1,5 juta saja, katanya berkenan. Nah, ini ada beberapa alternatif, nanti insya Allah Bapak sekalian kami sampaikan di forum yang lebih luas. Nah, saya minta BKN juga menyampaikan sedikit sebelum closing statement, ada beberapa hal. Izin Pak Menteri. Pertama mungkin untuk pendataan Pak. Jadi ini in progress sekarang ini dan kami masih mencoba memilah-milah dan memperbaiki struktur data yang masuk. Tapi mungkin nanti setelah data-data itu komplit, ini juga perlu dilakukan verifikasi independen. Mungkin oleh BPKP misalnya. Karena kami tidak punya kemampuan untuk memeriksa satu-satu ke semua daerah. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan sanksi. BKN mungkin tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada daerah. Jadi itu yang mungkin kami akan lakukan sampai akhir batas waktu yang nanti akan dilakukan untuk pendataan ini. SPTJM itu yang 120 tadi, itu ada bupati yang berhati-hati. Jadi mereka melakukan verifikasi terlebih dahulu. Tapi karena berhati-hati itu waktunya terlampaui. Jadi mereka terlambat untuk memasukkan. Tapi ada juga yang tidak jelas apakah mereka akan memasukkan SPTJM atau tidak. Jadi ini kita masih menunggu sampai batas waktu terakhir, nanti mungkin ada kebijakan lain dari Pak Menteri untuk apakah ini akan diperpanjang atau akan diperbaiki pendataannya, itu yang nanti kami akan juga lakukan. Dan di samping itu kami juga sekarang ini juga memperbaiki struktur data PNS yang ada sekarang ini. Karena dengan adanya penyederhanaan birokrasi, ini posisi masing-masing PNS-nya menjadi tidak banyak yang tidak ketahuan lagi. Karena dari struktural kemudian mereka menjadi fungsional. Nah ini penempatan fungsionalnya di mana? Itu yang sedang kami kejar data-datanya sehingga baik itu struktur data yang sudah di dalam maupun baru masuk ini bisa matching nanti. Nah kemudian yang terakhir mungkin sebetulnya kalau kebutuhan jumlah ASN itu variabelnya biasanya 3 Pak. Yang pertama adalah ketersediaan anggaran. Karena anggaran APBN itu pertama dibutuhkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Jadi untuk gaji itu biasanya residual. Jadi setelah itu dihitung baru kemudian ditentukan berapa besar belanja pegawai yang bisa diberikan oleh APBN pada saat itu. Sekarang ini 500 lebih triliun, jadi dari total APBN itu sudah 20% gitu ya. Dan itu angka yang besar Pak. Kalau di daerah, banyak daerah yang APBD-nya, belanja pegawainya melebihi 50%. Sehingga tidak ada kemampuan fiskal mereka untuk melakukan pembangunan di daerah. Ini yang kita coba juga lakukan pendekatan dan evaluasi bagaimana sebetulnya struktur dan jumlah ASN yang pas untuk Indonesia. Jadi saya kira itu Pak. Terima kasih. Baik Pak Pimpinan yang kami hormati, jadi memang agak complicated, agak panjang. Karena kalau daerah menganggarkan untuk gaji, maka struktur belanja mereka akan berubah. Begitu struktur belanja mereka akan berubah, dia tidak akan dapat dana dari pusat dalam beberapa item. Inilah yang sebenarnya agak komprehensif kita mesti bicara, ada kaitannya dengan dirjen anggaran dan juga yang terkait dengan dana transfer ke daerah. Karena begitu kenapa daerah sekarang nggak mau membelanjakan? Karena pasti akan langsung naik belanja pegawai dia.
Kalau belanja udah di atas 50%, teman-teman Komisi 11 pasti akan ngasih punishment kepada daerah. Inilah complicatednya, mungkin memang perlu arif memang untuk kita bicarakan. Tetapi kami terima kasih pimpinan, hari ini kami banyak sekali mendapat masukan yang sangat strategis menurut saya, termasuk grand design yang sebenarnya tadi udah kami sampaikan beberapa grand design penyelesaian ini. Tapi mudah-mudahan nanti di lain kesempatan akan kami persiapkan secara lebih baik, tetapi memang Kemenpan perlu duduk dengan Kementerian Keuangan bersama Komisi 11 dan juga Komisi 8. Tadi kami sudah bertemu dengan Komisi 8